Sebuah kampung di Pasuruan, Jawa Timur menjadi sentra kue pia yang terkenal hingga ke luar Jawa. Ada sekitar 40 pengusaha kue pia berproduksi setiap hari melayani pesanan maupun pembelian dadakan. Menyerap banyak tenaga kerja, kampung pia memberdayakan dan menggerakkan ekonomi warga. Simak kisahnya dalam Sisi Kota. Resep itu nanti mereka pakai untuk usaha, ya memang itu jalurnya rezeki mereka dari awal. Di Kabupaten Pasuruan, ada sebuah desa yang menjadi sentra kue pia. Desa Kejapanan namanya. Sekitar 40 usaha pembuatan pia beroperasi setiap harinya. Dulu, sebelum menjadi produsen pia, mayoritas penduduknya adalah perajin perhiasan emas untuk memenuhi kebutuhan luar Jawa. Tapi, sejak mengenal pembuatan pia, mereka beralih menjadi perajin kue pia. Di gang ini saja sudah ada 1, 2, 3, 4 produsen pia. Saya akan masuk ke salah satu rumah tempat produksi pia. Assalamualaikum. Pelopor home industri kue pia di desa Kejapanan adalah Yana Andayani. Ibu dengan 4 orang anak ini memulai usaha pembuatan kue pia sejak 1999. Dengan berjalannya waktu, Yana berhasil mengembangkan usahanya, sembari tetap bekerja sebagai guru akuntansi di sebuah sekolah menengah kejuruan di Gempol. Saya nitip ke toko-toko gitu yang saya bawa toples, kemudian saya isi dengan kue pia gitu. 1 minggu lagi saya apa istilahnya, saya lihat masih ada atau enggak gitu ya, saya titipkan itu. Itu sampai sekitar 3 tahun. Bagi Yana, tidak mungkin menjaga kerahasiaan resep kue sementara ia bekerja. Beberapa karyawannya yang tak lain adalah para tetangga mencoba berbisnis kue pia dengan menggunakan resep yang sama yang digunakan Yana. Bagai cendawan di musim hujan, usaha kue pia menjamur di desa Kejapanan. Satu lagi, Bu. Ya. Ibu kan tidak menutup, tidak keep resep itu. Ya. Malah dibuka ke para karyawan. Nggak rugi dah, Bu? Gimana ya? Menurut saya itu, kalaupun resep itu nanti mereka pakai untuk usaha, ya memang itu jalurnya rezeki mereka dari awal untuk mereka, yaitu lewat pia. Jadi saya tidak bisa membatasi. Kalau memang jalan rezekinya dia di pia, ya insya Allah sukses. Kalau bukan di pia, ya mungkin nggak akan bertahan lama. Itu seleksi alam lah, kita nggak usah khawatir. Tapi resep itu apa jadi kunci utama kesuksesan, Bu? Dari pengalaman Ibu? Tidak, menurut saya nggak selalu, nggih. Jadi ada kombinasi lain gitu yang integrated yang bikin orang itu bisa sukses. Mungkin bisa jadi marketingnya, plus manajerialnya, plus financingnya, itu kompleks lah. Dengan banyaknya usaha pembuatan pia yang bermunculan, sudah pasti menyerap tenaga kerja baik warga desa maupun dari luar desa. Dina, salah seorang tetangga Yana, mengaku senang bekerja di Pia Karoma. Selain dekat dengan rumahnya, pekerjaan ini bisa dibawa santai, tidak seperti tempat kerjanya sebelum ini. Ya, kita kerjanya kan kalau di pabrik kan kita disuruh pakai target, kalau di sini kan enggak. Oh, iya. Tapi kan juga ada pesanan tuh, Bu. Kadang pesanannya banyak gitu. Itu apa enggak ribet juga, Bu? Ya kalau dibilang ribet ya enggak, soalnya kan kita ada timnya, jadi bisa. Proses pembuatan pia ada 2 tahap. Menyiapkan isian dan kulit kue. Yang harus disiapkan dahulu adalah isian. Untuk pia kacang hijau, bahan utama kacang hijau tanpa kulit direndam lalu dikukus. Setelah itu dicampur dengan gula yang sudah dicairkan. Berikutnya adalah membuat adonan untuk kulit pia. Bahannya dari 2 jenis tepung terigu yang berbeda. Untuk kulit dalam digunakan tepung terigu rendah protein. Sedangkan untuk kulit luar digunakan tepung terigu dengan protein lebih kuat. Kulit dalam untuk menutup isian agar tidak pecah.
Tapi karena kadar proteinnya rendah, maka bisa sobek kalau tidak dibungkus dengan kulit luar yang berprotein tinggi. Kedua lapisan ini ditempelkan. Setelah itu ditipiskan, digulung, lalu dipotong-potong sesuai kebutuhan. Adonan isian diambil sejumput lalu dikepal-kepal dan dibungkus dengan kulit. Setelah itu, pia-pia tadi dipanggang dalam oven bersuhu 170 derajat Celcius selama sekitar setengah jam. Bu, ini proses apa ini di sini, Bu? Ini tempat untuk mendinginkan kue yang sudah matang. Jadi Salah satunya ini, Bu, ya? Iya. Ini tidak dipindah ke atas? Iya bisa. Bisa, ya? Ya, ini nanti biar waktu dikemas itu kondisinya sudah dingin. Karena kalau kondisi panas langsung dipacking itu malah jamur, malah lembab sehingga jamur gitu. Oh. Masing-masing produsen mempunyai standar produksi harian pia. Ada yang per hari memproduksi 1.000 buah, ada juga yang membuat 500 buah. Stok ini disiapkan kalau ada pembeli yang membeli dadakan. Ada pembeli baru, ada juga langganan. Banyak juga tetangga sendiri yang beli, juga ada pemesanan hingga luar Jawa. Anak-anak cocok di sini. Terus enak, memang gampang. Deket rumah kan? Iya. Terus yang disukai yang biasa? Kalau anak-anak itu sukanya pisang coklat. Tapi biasanya kalau saya buat acara-acara gitu ya campur lah. Yang ori sama tape itu sama pisang coklat. Ya rasanya enak, terus gimana ya, kualitasnya ya juga bagus, terus ya pokoknya sip lah. Sudah sering? Sering. Kira-kira dalam sebulan berapa kali? Wah nggak bisa ngitung, 1 minggu ya tiap minggu kalau beli. Iya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, aneka isian semakin bervariasi. Ada pia isi tape dengan bentuk kotak agak besar, isi durian, stroberi, pisang, coklat, dan lainnya. Ini Pia Karomah ya, salah satu industri pia di desa ini ya. Saya mau coba. Ini yang original. Ini masih hangat. Rasanya manis, ada gurihnya. Kulitnya ini masih kriuk-kriuk. Dan kalau kita lapar bisa mengenyangkan. Di kampung ini, para pembuat kue pia sepakat untuk mendirikan koperasi. Selain para perajin pia, anggota koperasi itu juga penyedia bahan baku pia, seperti tepung terigu, gula, dan kacang hijau. Dalam koperasi itu, para anggota sepakat menetapkan harga eceran terendah. Harga satu buah pia original adalah Rp1.000. Maksudnya, supaya penjualan lebih tertata dan meminimalkan disparitas harga yang terlalu jauh. Andreas Wicaksono, Didi Niswandani, Pasuruan, Jawa Timur.